Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir mengikuti webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Yosep Ridwan, SPDI, selaku Komite Pembelajaran Sekolah Pemenggerak. Di sini saya akan berbagi mengenai pemahaman tentang materi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau biasa disingkat menjadi KKTP. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan selalu sehingga kita bisa menjalani aktivitas, menjalani pekerjaan kita dengan penuh semangat dan juga penuh dengan kesabaran dalam menghadapi tantangan-tantangan, baik itu kaitannya dengan materi yang akan kita bahas kali ini ataupun dalam keseharian kita. Semoga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, judul yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa sih yang ada di dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri? Mari kita simak sama-sama dalam webinar kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kurikulum Merdeka yang dijadikan kurikulum nasional di tahun ajaran kali ini, ada materi yang disebut dengan KKTP, singkatan dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, di mana KKTP ini merupakan sebuah indikator ketercapaian untuk mengetahui apakah peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kita tahu bahwasanya perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini yaitu ada istilah TP, tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran itu sendiri nanti kita akan bahas sama-sama ya di slide selanjutnya. Namun yang harus diketahui dari awal bahwasanya KKTP ini merupakan indikator ketercapaian di mana untuk mengetahui apakah peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi KKTP merupakan sebuah indikator ya. Kedua, dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan pada saat menyusun perencanaan pembelajaran. Sehingga KKTP ini tidak bisa terlepas dari modul ajar ya. Ketika kita merancang modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran, di situ kita pasti merancang asesmen. Nah, di asesmen itu pasti kita harus membutuhkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ketiga, merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajarannya. Dan yang keempat, tidak disarankan menggunakan angka mutlak ya. Maksud angka mutlak di sini adalah di mana kita biasa menggunakan kriteria ketuntasan minimum ya, yaitu dengan nilai-nilai angka 70, 85, 86, 100. Dan terakhir, salah satu pertimbangan dalam memilih ketika kita menyusun instrumen asesmen. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat perbedaan dan persamaan KKM dan KKTP. Persamaannya, keduanya merupakan standar atau kriteria untuk menentukan ketuntasan suatu kompetensi. Perbedaannya yaitu kita bisa lihat sama-sama di tabel. K13 ketika melakukan sebuah penilaian, bahasanya pun berbeda. Dulu ada penilaian, ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, dan ujian sekolah. Itu distandarisasi dengan KKM, kriteria ketuntasan minimal.
Namun di dalam kurikulum Merdeka, dalam setiap penilaian atau diganti namanya sekarang menjadi asesmen, ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Itu semuanya kriterianya diganti menjadi KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, kita bisa lihat lebih jelas bagaimana perbedaannya, ya. Bahwa perbedaan dari KKTP itu sendiri dengan persamaannya dengan KKM adalah satu. KKM biasanya dibuat per mata pelajaran. Ya, kita tahu bahwasanya setiap mapel boleh menentukan KKM. Ya, KKM-nya sendiri. Tetapi di dalam KKTP, karakteristiknya dibuat per modul ajar. Ya. Jadi kalau per mata pelajaran kita sudah menentukan KKM, nah di dalam KKTP diusahakan setiap guru, setiap modul ajar yang akan dibuat, maka cantumkanlah KKTP-nya. Nah, maka kalau kita membuat modul ajar ya per materi, maka di situ harus ada KKTP-nya. Yang kedua, bentuknya bilangan tunggal. Biasanya kita menggunakan angkat mutlak 70, 75, 80 ya. Itu untuk KKM. Sedangkan di KKTP adalah bentuknya kualitatif dan atau kuantitatif. Di sini kuantitatifnya bisa menggunakan rentang interval nilai. Yang ketiga adalah cara menentukannya diperlukan intake, kompleksitas, dan daya dukung. Kita harus membuat dulu biasanya untuk menentukan KKM-nya berapa dengan membuat intake, kompleksitas, dan daya dukung sehingga muncullah angka 70 atau 75 atau 80. Nah, kalau KKTP tidak lagi menggunakan intake, kompleksitas, dan daya dukung. Dan yang keempat, KKM itu sendiri penggunaannya dipakai untuk kriteria kenaikan kelas, ya. Sedangkan penggunaannya di KKTP itu tidak harus dipakai untuk kriteria kenaikan kelas. Nah, ini adalah persamaan dan perbedaannya. Jadi persamaannya tadi udah dijelaskan bahwa KKM itu sendiri adalah dan KKTP itu adalah merupakan indikator untuk penentuannya. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, dasar acuan asesmen sendiri yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022, di mana dijelaskan bahwasanya penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan 1. Kenaikan kelas, 2. Kelulusan dari satuan pendidikan. Yang kedelapan, penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang mana berarti bahwasanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sendiri harus memang menjadi dasar dalam hal mengambil penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik. Ya, jadi bisa kita gunakan dalam penentuan kenaikan kelas, kelulusan dari satuan pendidik. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan di dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setiap satuan pendidikan dan pendidik akan menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Ya, oleh karena itu untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda baik dalam angka kuantitatif atau kualitatif sesuai dengan karakteristiknya. Ya. Sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar berbeda, kita harus bisa menyesuaikan kriterianya ketika melakukan asesmen di dalam pembelajaran. Dan harus ada karakteristiknya. 1. Tujuan pembelajarannya apa, aktivitas pembelajarannya apa, dan asesmen yang dilaksanakannya seperti apa. Nah, kita akan mulai ke alurnya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator asesmen suatu tujuan pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Ya.
Bapak Ibu harus bisa menggunakan CP yang disediakan pemerintah kemudian diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, sehingga tujuan pembelajaran itu sendiri nanti kita harus bisa menurunkannya lagi ke indikator asesmen. Ya, kira-kira penilaian apa yang akan kita gunakan dalam tujuan pembelajaran Bapak Ibu yang dibahas pada saat itu. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran, ya, dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar pendidik dapat memperbaiki proses pembelajaran dan memberi intervensi pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik. Bapak Ibu, dalam alur pembuatan kriteria, kita harus bisa merefleksikan, ya. Jadi KKTP ini memang punya fungsi merefleksikan dari proses belajar dan juga mendiagnosis sejauh mana peserta didik itu sudah menguasai kompetensinya di dalam tujuan pembelajaran. Sehingga nantinya kita bisa memperbaiki proses pembelajaran dan memberi intervensi pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik. Sesuai dengan judul dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, maka kita sama-sama harus paham dulu apa itu tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. Ya, kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini dari dulu merupakan kompetensi yang memang selalu dicantumkan, ya. Selalu dicantumkan dalam pendidikan kita bahwasanya peserta didik harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik dari dalam kurikulum 2013 kita kenal KI, ya. KI 1, KI 2, ya. KI 3, KI 4, ya. Nah, semuanya itu haruslah memang menjadi capaian siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, di mana kita bisa menyusunnya secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Di kurikulum Merdeka sekarang kita diberi CP, Bapak Ibu, ya, capaian pembelajaran selama 1 tahun, ya. Dalam fase E, dalam fase F, dalam fase D, ya, bahwa itu ada kalimat-kalimat capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu diusahakan harus bisa menyusun, ya, harus bisa menyusunnya secara kronologis supaya bisa merunutkan, ya, merunutkan pembelajaran, ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kehendaki. Bisa dari mudah ke sukar, itu bisa Bapak Ibu, ya. Nah, itu diberi kebebasan kepada Bapak Ibu untuk menyusunnya dari CP itu. Nah, kita bisa lihat rumusan tujuan pembelajaran mencakup 1. Kognitif. Di dalamnya ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini biasanya diambil dari taksonomi Bloom, ya. Dan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Yang kedua, perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan ketiga, profil pelajar Pancasila di mana ada beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini merupakan rumusan dari tujuan pembelajaran yang mencakup kognitif, ya, perilaku, ya, kemudian ada profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjut. Di dalam komponen tujuan pembelajaran sendiri itu memuat tentang kompetensi. Apa itu kompetensi? Kemampuan yang dapat didemonstrasikan siswa dalam bentuk produk atau kinerja abstrak maupun konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ya, kita bisa kenal, ya, kompetensi itu merupakan kemampuan, ya, Bapak Ibu, kemampuan peserta didik. Bisa dalam bentuk produk kerja, ya, hasil, dan sebagainya. Itu merupakan kompetensi, ya. Dan pasti ini diambil dari KKO, ya, kata kerja operasional, yang bisa kita lihat dan amati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Yang kedua, di dalam tujuan pembelajaran ada konten. Konten itu adalah isi.
Isi itu adalah ilmu pengetahuan inti yang akan dipelajari oleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Ya, jadi ada materi-materi yang memang dipelajari oleh siswa pada tingkatan tertentu, ya, supaya mereka bisa mencapai pembelajarannya, ya, melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Yang ketiga adalah variasi. Maksudnya adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai untuk siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajarannya, seperti keterampilan berpikir kritis, mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan sebagainya. Jadi tujuan pembelajaran itu pasti diambil dari beberapa komponen. Baik Bapak Ibu, bisa kita lihat contoh dari tujuan pembelajaran. Satu, menjelaskan rumusan dan isi Pancasila dari 3 tokoh pendiri bangsa dan membandingkan secara serta menceritakan dengan menggunakan kata-kata sendiri secara kritis. Yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga sebagai sikap kreatif dan inovatif. Ketiga, mengkaji hukum Newton dengan mengambil contoh dari fenomena keseharian di lingkungan sekitarnya. Ini merupakan contoh tujuan pembelajaran. Di sini kata menjelaskan, merancang, mengkaji itu merupakan kata kerja operasional yang disebut dengan kompetensi, ya Bapak Ibu. Ini merupakan kata kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik, ya. Kita lihat lagi contoh, menganalisis ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra. Ini kata kerjanya adalah menganalisis. Terus ada lagi contoh, mendeskripsikan pentingnya anggota tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ini berarti kata kerjanya adalah mendeskripsikan. Kemudian masih ada contoh tujuan pembelajaran, menjelaskan peran diri dan anggota keluarga lainnya di rumah melalui wawancara anggota keluarga. Nah, Bapak Ibu, kembali ke materi yang tadi, bahwasanya rumusan TP itu ada 3. Satu adalah kompetensi, yaitu menganalisis, ya. Kedua ada konten, isinya apa? Materi yang akan kita pelajari, ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, ya, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, pantun, dan puisi dari teks atau audiovisual. Nah, itu adalah konten, ya. Jadi ada kompetensinya apa, isi kontennya apa yang akan dipelajari, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada alur tujuan pembelajaran. Bagaimana kita merumuskan alur tujuan pembelajaran itu sendiri? Nah, satu, capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Ya, CP terdiri dari 6 fase A sampai F atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ya, kita tahu bahwasanya fase A kelas 1 sampai 2, fase B kelas 3 sampai 4, ya. Fase C kelas 5 dan 6, fase D kelas 7 9, fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 dan sampai 12. Nah, artinya CP ini memang sudah dibentuk, disusun oleh pemerintah dalam setiap fase, ya. Dan itu yang harus menjadi target kita semua dalam hal menuntun siswa mencapai capaian pembelajarannya. Nah, alur tujuan pembelajaran sendiri merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, alur disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Ya. Bahwa dalam CP itu Bapak Ibu, karena terdiri dari satu susunan, ya, satu serangkaian yang memang disusun 1 tahun ataukah 2 tahun pembelajaran, maka kita bisa mengurutkan ya pembelajaran itu dari awal sampai akhir suatu fase. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa leluasa mana dulu yang akan disampaikan kepada peserta didik, ya. Kemudian, nah, biasanya dalam menyusun ATP itu dari CP, capaian pembelajaran elemen 1 misalnya turun TP 11, 12, 13, 14.
dari CP elemen 2 ya, dari CP yang sama dengan elemen yang kedua turun ke TP menjadi TP 21, 22, 23. Nah, di sini ada catatan, TP dan ATP itu isinya sama. Loh, kok sama? Ya. TP adalah tujuan pembelajaran, ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Isinya sama. ATP itu hanya mengurutkan dari TP atau membuat alur dari TP yang disusun. Bisa alurnya mulai dari dimensi pengetahuan yang konseptual sampai dengan metakognitif. Nah, artinya Bapak Ibu dalam menyusun ATP, ya, kita harus bisa dulu menurunkan dari CP ke TP. Nah, TP-nya itu nanti kita urutkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, makanya dikatakan TP dan ATP itu isinya sama. Karena masih dalam kompetensi yang sama. Tidak ada bedanya. Cuman hanya mengurutkan ATP itunya. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan menyusun KKTP. Apa sih cara menyusunnya KKTP itu sendiri? Ada langkah-langkah menyusun KKTP. Yang pertama, dari tujuan pembelajaran langsung dibuatkan rubrik penilaian dengan 4 atau 5 kriteria, sehingga guru dapat menentukan pencapaian peserta didik dan memberikan tindak lanjut atau intervensi. Atau bisa juga dengan cara dari tujuan pembelajaran diturunkan lebih rinci menjadi semacam indikator asesmen, sehingga indikator asesmen tersebut menjadi ukuran ketercapaian. Ya. Baik, supaya lebih. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih cara-cara penentuan KKTP itu sendiri? Ya, Bapak Ibu bisa melihat sumber bacaan dari Permendikbudristek nomor 21 tahun 2002 tentang standar penilaian, atau nomor 2 Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka tahun 2022. Di mana ada 4 cara penetapan KKTP ya Bapak Ibu. 1. Penentuan cara KKTP itu menggunakan deskripsi kriteria. Yang kedua, bisa menggunakan rubrik. Yang ketiga, menggunakan skala interval nilai. Yang keempat, menggunakan skala interval dari rubrik. Ya. Kita akan bahas satu persatu untuk cara penentuan KKTP itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, cara yang pertama adalah penentuan KKTP menggunakan deskripsi kriteria. Kita bahas dulu, apa itu deskripsi kriteria? Deskripsi kriteria adalah kriteria yang terdiri dari beberapa komponen atau pertimbangan ketercapaian tujuan. Kemudian menentukan ketercapaian tujuan tersebut dengan melihat apakah komponen tersebut sudah memadai atau belum memadai. Ya. Di sini Bapak Ibu harus bisa menetapkan KKTP dengan cara menetapkan banyaknya kriteria yang sudah dicapai peserta didik. Misal 4 kriteria maka siswa mencapai tujuan atau tuntas jika 3 minimal kriteria memadai. Nah, di sini kita diberi kebebasan untuk menggunakan kalimat ketuntasan Bapak Ibu ya, atau bisa diganti dengan yang lain. Nah, kita lihat contohnya di sini. Cara yang pertama, penentuan KKTP menggunakan deskripsi kriteria. Contoh kita ambil TP1. Ya, tujuan pembelajaran ya. Peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Ini merupakan TP yang diambil dari pelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik mampu menulis. Nah, menulis ini adalah apa? Tadi itu kompetensi. Laporan hasil pengamatan dan wawancara ini adalah konten. Sehingga dari TP ini kita akan membuat kriteria. Bagaimana kriteria seorang peserta didik yang memang dinyatakan sudah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, dibuatlah kriterianya menurut Bapak Ibu guru yang memang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Di sini kita contohkan satu, kita buat kriteria laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Ya, maksud teks eksplanasi di sini adalah yaitu menceritakan tentang sebuah peristiwa ya, dengan runtut. Yang kedua, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Yang ketiga, laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Yang keempat, laporan menjelaskan hubungan kausalitas
yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Ini adalah kriteria yang dibuat oleh Bapak Ibu, yang mana ini bisa menjadi sebuah indikator ya untuk menjelaskan bahwa peserta didik ini dinyatakan sudah mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Tentu ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu pun bisa mengolahnya lagi. Karena ini tidak ada ya dalam modul ajar, tapi Bapak kita sendiri sebagai pendidik yang membuat kriteria tentang tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, ketika memang peserta didik yang pada saat itu bisa menunjukkan 4 kriteria tersebut, ya, maka kita bisa nilai. Ya. Ada peserta didik yang laporannya, yang kriteria laporan menunjukkan kemampuan ini memadai, ada kita checklist. Dalam kriteria kedua ternyata ada peserta didik yang tidak memadai, maksudnya belum bisa menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Yang ketiga, laporan menceritakan pengalaman secara jelas, ya, apakah sudah memadai atau tidak, kita bisa lihat cek di hasil hasil laporan siswa. Kalau belum ya kita cek belum. Dan laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Ketika kita melihat laporannya, apakah kriteria ini sudah terpenuhi atau belum? Kalau sudah, kita checklist. Nah, bagaimanakah menyimpulkannya apakah anak ini berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara? Ketika kita bikin sebuah kriteria ini, berarti ini adalah kriteria yang dibuat oleh guru melihat tujuan pembelajaran dan melihat hasil dari laporan siswa, ya. Dan Bapak Ibu guru bisa checklistnya. Ini memadai, ini belum, ini sudah misalkan. Nah, baru bisa disimpulkan yang masuk kategori tuntas jika minimal 3 dari 4 kriteria memenuhi atau memadai. Sedangkan kategori tidak tuntas jika hanya maksimal 2 kriteria memenuhi atau memadai, sehingga perlu dilakukan intervensi atau bantuan dari guru. KKTP minimal 3 dari 4 kriteria memenuhi atau memadai. Nah, kalau dilihat dari seperti ini ada tidak memadai 2, memadainya 2. Nah, berarti kalau kita menentukan kriterianya 4, nah kita pun harus bisa membatasinya. Mana yang masuk kategori sudah tuntas, mana yang belum tuntas. Di sini dijelaskan minimal 3. Kalau di sini baru 2, berarti dinyatakan belum, ya, belum tuntas. Butuh intervensi. Nah, ini cara KKTP yang pertama. Sekarang masuk kita ke cara penentuan KKTP yang kedua. Bagaimana sih cara penentuan KKTP yang kedua ini? Yaitu menggunakan rubrik ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah biasa melakukan itu di kelasnya masing-masing ya. Karena dalam setiap pembelajaran di dalam RPP itu biasanya sudah ada ya LKPD biasanya. Ya. LKPD itu biasanya sudah dibuat ya ketika kita memasuki pembelajaran. Yang kedua dengan cara rubrik. Rubrik adalah pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Maksudnya apa? Di sini rubrik itu berfungsi sebagai penilaian dan pengevaluasian hasil dari peserta didik ya. Sehingga kita guru bisa menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, rubrik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai ya. Yang ketiga, rubrik merupakan capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang dinilai secara bertingkat. Ya. Itu merupakan penjelasan dari rubrik itu sendiri ya Bapak Ibu. Ketika kita mengadakan sebuah diskusi, kita mengadakan unjuk ya, demonstrasi dari siswa ya. Nah, itu biasanya rubrik ini dijadikan sebuah model instrumen penilaian. Ya.
Karena rubrik biasanya digunakan dalam melihat menilai capaian kinerja peserta didik. Nah, bagaimana cara penggunaan rubrik dalam penentuan KKTP itu sendiri? KKTP dengan menggunakan rubrik, di sini guru menyusun rubrik performa yang dapat memperlihatkan bukti kinerja. Sebutannya kualifikasi. Misal, mulai berkembang, layak, cakap, dan mahir. Kedua, perlu intervensi, kurang, baik, dan sangat baik. Atau tiga, sebutan atau kualifikasi yang lain. Ya, maksudnya adalah dalam hal pembuatan rubrik, ya Bapak Ibu, kita pun harus menyusun rubrik performa. Ya, sehingga anak itu memang dalam tahapan mulai berkembang, layak, atau cakap, atau mahir. Apakah ini masih perlu intervensi, ataukah masih kurang, atau sudah baik, atau sangat baik. Ya. Nah, mari kita lihat contoh. Nah, baik, kita akan melihat cara kedua penentuan KKTP menggunakan rubrik. Ya, di sini kita contohkan TP-nya adalah peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Maka akan kita buat rubriknya nih. Nah, dalam rubrik harus ada bukti. Maksudnya konten yang akan kita nilai. Ya, karena di sini kontennya adalah menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara, maka yang akan kita nilai yaitu dari satu, isi laporannya, kedua, penulisan tanda baca dan huruf. Ini tidak baku Bapak Ibu, silahkan kembali ke mapel masing-masing ya, dengan TP masing-masing ya. Ini kita contohkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita membuat capaian ya, capaian peserta didik. Kita buat kriterianya dari mulai berkembang, apa capaian kriterianya yang akan kita masukkan. Contoh di sini, dalam bukti isi laporan, anak yang mulai berkembang itu kriterianya adalah belum mampu menulis teks, eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman, belum jelas tertuang dalam tulisan, ide dan informasi dalam laporan tercampur dan hubungan antara paragraf tidak berhubungan. Kemudian dalam kita menilai tanda baca dan hurufnya, belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital atau sebagian besar tidak digunakan secara tepat. Nah, itu kita membuat kriteria untuk peserta didik yang belum mulai berkembang. Kedua, kita membuat kriteria peserta didik sudah ke tahap layak. Dalam isi laporannya berarti kriteria muridnya adalah mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas tertuang dalam tulisan. Laporan menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian besar paragraf. Sedangkan dalam penilaian penulisan tanda baca dan huruf, sebagian kecil tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Ini kita buat kriteria untuk capaian peserta didik yang layak. Yang ketiga, kita membuat capaian peserta didik di tingkatan cakap. Kriterianya apa? Kalau isi laporannya harus sudah bisa mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas, tertuang dalam tulisan. Laporan menunjukkan hubungan kausalitas yang logis dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Kemudian, dalam penilaian tanda bacanya, sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Nah, ini kita membuat kriteria siswa yang sudah cakap. Yang keempat adalah kita akan membuat kriteria dari mahir. Ya. Anak ini sudah masuk ke tingkatan mahir, mampu menulis teks eksplanasi. Wah, hebat. Hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas tertuang dalam tulisan. Laporan menunjukkan hubungan kausalitas yang logis dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca, disertai fakta pendukung yang relevan. Wah, ini kan udah ke tahap mampu ya kalau kriteria seperti ini ya, sudah hebat. Kemudian dalam tanda baca, semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat contoh seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Satu, ini kita buat capaian ketercapaian siswa ya.
mau dimulai berkembang, layak, cakap, mahir, itu kita buat. Kemudian apa yang menjadi bukti penilaian kita? Isi laporan dan tanda baca. Ini bebas, mau 2, mau 3 ya Bapak Ibu. Terserah kepada Bapak Ibu. Dan supaya apa? Supaya kembali ke tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Dan ini kriteria yang kita buat. Nah, bagaimanakah seorang peserta didik itu ya, sudah dikatakan tuntas dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, di sini dalam tugas menulis laporan, pendidik menentukan kriteria ketentuan terdiri dari 2 bagian, isi laporan dan penulisan. Ini ya, isi laporan dan tanda baca. Nah, dalam rubrik juga terdapat 4 tahapan pencapaian, yakni mulai berkembang, layak, cakap, dan mahir, di mana dalam setiap tahapan ada deskripsi yang menunjukkan performa tersebut. Nah, yang dikatakan tuntas yang mana? Yang cakap dan yang mahir. Berarti batasannya adalah ketika siswa memenuhi kriteria cakap yang 2 ini ya, dan mahir, nah, siswa tersebut sudah bisa dikatakan sudah tuntas dalam mencapai tujuan pembelajarannya, mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara ya. Ini kesimpulannya dari rubrik yang tadi, bahwa yang dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria atau bukti kinerja di atas mencapai tahapan cakap atau mahir. Yang ketiga, cara menentukan KKTP dengan menggunakan skala interval. Biasanya penentuan ketiga ini digunakan dalam bentuk tes tertulis ya Bapak Ibu. Tes tertulis, esai, isian singkat, ya, mencocokkan dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu sudah lebih hebat dari kami, silakan Bapak Ibu. Ketika memang kita menggunakan bentuk asesmennya adalah tes tertulis, maka bisa kita menentukan KKTP-nya dengan menggunakan skala interval ya, atau interval nilai ya Bapak Ibu. Contoh, ketercapaian tujuan dengan interval nilai untuk nilai yang berasal dari nilai tes tertulis atau ujian. Kita buat intervalnya ya. 0 sampai 40%. Itu kriterianya belum mencapai tujuan. Intervensinya remedial di seluruh bagian. 41 sampai 65% belum mencapai tujuan. Remedial di bagian yang diperlukan. 66 sampai 85% sudah mencapai tujuan, tidak perlu remedial. 86 sampai 100% sudah mencapai tujuan, perlu pengayaan atau tantangan lebih. Nah, ini adalah persentase ya Bapak Ibu, persentase penilaian. Kalau kita kalau kita sebutkan, ini adalah interval yang digunakan dalam kriteria ya, kriteria hasil penilaian peserta didik supaya bisa kita gunakan dalam intervensi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan. Ya. Di sini ketika memang guru ya menggunakan rubrik maupun nilai dari sebuah tes, maka Bapak Ibu guru harus menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Ya. Ini intervalnya sudah ada, kriterianya sudah ada, intervensinya sudah ada, ya. Maka kita bisa digunakan. Yang masuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah yang memang 66 di interval 66 sampai 85%. Ya. Kita contohkan saja langsung ya. Misalkan nih, nama peserta didik ada Ahmad, nilai tertulisnya 65. Ada Budi, nilainya 75. Ada Cinta, nilainya 80. Ya, Bapak Ibu. Tadi intervalnya ya. Bagi anak yang masuk kriteria KKTP adalah 66 sampai 85, dari 85 sampai 100. Nah, berarti dari ketiga anak ini mana yang sudah tuntas? Yaitu Budi dan Cinta, karena nilainya ada di interval 60
6-85%. Ya, Bapak Ibu. Sedangkan Ahmad masih perlu intervensi. Ya, karena nilainya 65, ya, ini intervensinya berarti adalah remedial di beberapa bagian. Bapak Ibu. Nah, yang keempat, bagaimana cara menentukan KKTP, yaitu dengan cara skala interval nilai diolah dari rubrik. Nah, ini lebih kompleks ya, Bapak Ibu. Maksudnya adalah untuk setiap kriteria terdapat 4 skala pencapaian atau ketuntasan. Pendidik membandingkan hasil tulisan peserta didik dengan rubrik untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Ukuran yang digunakan untuk capaian kinerja dapat dibuat dengan kriteria belum muncul, muncul sebagian kecil, muncul sebagian besar, dan terlihat keseluruhan. Nah, dalam penggunaan interval nilai diolah dari rubrik, ya, pendidik bisa melihat dalam tugas menulis laporan. Ya. Pendidik bisa melihat dari tugas demonstrasi. Nah, di sini Bapak Ibu guru harus bisa membuat 4 kriteria ketuntasan. 1. Menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan rutut. Kedua, menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Ketiga, menceritakan pengalaman secara jelas. 4. Menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Ini kriteria masih dalam TP yang awal ya Bapak Ibu, bahwa peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Itu tujuan pembelajarannya. Kriterianya masih sama 4. Ya. Namun kita buat rubrik seperti ini. Oke. Tadi kita harus membuat capaian ketuntasan ya. Dari apa namanya? Dari rubrik ini. Ya. Muncul sebagian kecil, belum muncul, ya, muncul sebagian besar, terlihat seluruhnya. Namun dalam bobotnya kita kasih bobot poin di sini 1, 2, 3, 4. Sehingga dalam kriteria yang kita masukkan, kita contohkan Ahmad sudah sudah mengumpulkan laporan hasil pengamatan dan wawancara. Ternyata dalam kriteria menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut, ya, bobotnya ya kita kasih 2. Kemudian dalam kriteria laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, ternyata laporan Ahmad itu sudah masuk ke muncul sebagian besar. Maka kita checklist di sini. Kemudian laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Wah, ternyata dalam laporannya sudah terlihat nih seluruhnya, checklist di sini. Keempat, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Dari hasil laporan Ahmad, ternyata kriteria yang keempat ini ada di bobot ketiga. Nah, itu. Nah, berarti dengan adanya kriteria yang 4 ini, kemudian dengan kriteria ketercapaian ketuntasan, kita membuat bobotnya 1, 2, 3, 4 dari hasil checklistan kita, ya, melihat dari hasil pekerjaan siswa, ternyata nilai Ahmad keseluruhannya ada 2 ambil dari kriteria yang pertama, 6 dari kriteria 2 dan 4 dari kriteria yang ketiga. Sehingga kita bisa buat interval nilainya. Masih dengan interval nilai yang sama, misalkan 0 sampai 40% belum mencapai tujuan, remedial di seluruh bagian intervensinya. 41 sampai 65% belum mencapai tujuan, remedial di bagian yang diperlukan. 66 sampai 85% sudah mencapai tujuan, tidak perlu remedial. 86 sampai 100% sudah mencapai tujuan, perlu pengayaan atau tantangan lebih. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ahmad, seorang siswa yang memperoleh skor tadi dapat skornya adalah 264. 264. Total 12. Sedangkan skor maksimum dari 4 kriteria dikali 4 bobot poin yaitu 16. Maka nilainya kita harus bisa mengkonversikannya 12 per 16 kali 100 sama dengan 75. 12 skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 175. Ya.
100 misalkan ini capaian, bukan misalkan ya, pasti ini nilai capaian tertinggi 100, 75. Nah, berarti nilai 75 ini ada di rentang persentase KKTP yang sudah kita tentukan ya dari interval yaitu 66 sampai 85%. 75 itu masuk ke rentang 66 sampai 85%. Artinya peserta didik tersebut sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Tidak perlu lagi remedial. Karena interval nilainya dari 66 sampai 85 ya Bapak Ibu. Nah, ada tambahan terkait cara penentuan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu alternatif kelima, pencapaian ditinjau dari taksonomi Bloom, revisi Anderson. Nah, ini khusus untuk soal esai dan pilihan ganda. Maksudnya adalah ketika kita menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, maka ini harus memperhatikan kompetensi yang ada dalam tujuan pembelajaran. Misalnya kemampuannya menganalisis. Menganalisis itu adalah kata kerja operasional, ya, yang ada masuk ke level kognitif C4. Maka guru membuat tes berjenjang yaitu C1, C2, C3, C4. Nah, siswa yang telah dapat mengerjakan tes sampai soal yang berasal dari C4, maka dikatakan telah mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Jadi kalau simpelnya, ketika kita menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik ketika dituntut bisa menganalisis, maka C1, C2, C3 ya dari mulai memahami, menyebutkan, menjelaskan, mendeskripsikannya itu sudah bisa Bapak Ibu. Bahkan membandingkan. Nah, artinya membuat tes berjenjang dari C1 ke C4. Kalau memang TP-nya itu menganalisis. Nah, ini Bapak Ibu. TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6 sampai TP10 ya. Ini hanya contoh indikator capaian atau kinerja atau performa ya. TP1 berapa, TP2 berapa, TP3 berapa. Bentuk penilaian bisa menggunakan refleksi, esai, jurnal, poster, tes tertulis ya Bapak Ibu, diskusi, kelas, produk, presentasi. Ini bentuk-bentuk penilaian. Instrumennya ada macam-macam, ada rubrik, tes tertulis, catatan anekdotal, grafik, observasi, proyek, kinerja, tes lisan. Nah, kita menggunakan KKTP, deskripsi kriteria, rubrik, interval nilai, ya, interval nilai dari rubrik, KKTP-nya minimal cakap untuk 3 dari bukti. Sehingga di sini sekitar interval nilainya 61 sampai 80%. Ini contoh kalau perencanaan penilaiannya formatif dan sumatif. Ya, kalau sumatif bisa digunakan bahwa kita ketika menyusun nilai hasil hasil asesmen ya untuk misalkan untuk menyelesaikan satu materi atau untuk menyelesaikan satu semester ini bisa dibuat secara runut seperti ini ya Bapak Ibu. Dengan interval nilai misalkan kita mengambil ketuntasan dari 61-80%. Nah ini bisa beda-beda ya Bapak Ibu, interval ini tergantung dari karakteristik mapel, ya karakteristik materi pembelajaran juga. Ya. Jadi sehingga Bapak Ibu tidak harus sama untuk intervalnya. Mana ya yang menurut Bapak Ibu ya secara keseluruhan dalam satu semester ini yang memang dikatakan anak itu sudah tuntas. Kalau di sini 61-80. Ya. Tadi kalau di sebelumnya 65 sampai 85 kan beda-beda. Maka itu disesuaikan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu ini merupakan hal yang baru ya dalam merencanakan pembelajaran ya Bapak Ibu. Ketika kita dituntut sekolah untuk melaksanakan kurikulum nasional, maka kita pun harus tahu apapun bentuk-bentuk yang ada di dalam kurikulum tersebut. Ya, contohnya seperti yang kita pelajari pada
merevisi dari KKM di kurikulum 13, yaitu kriteria ketuntasan minimal diganti menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, kesimpulannya adalah Bapak Ibu, setiap mapel, setiap materi pembelajaran ya berhak menentukan kriterianya masing-masing. Ya. Kenapa harus ada kriteria? Karena nilai mutlak, kalau kita sebutkan nilai KKM itu tidak bisa menjelaskan, tidak bisa mendeskripsikan apa yang sudah bisa dicapai oleh siswa. Tetapi ketika kita bisa mendeskripsikannya dalam sebuah kriteria, maka penilaian-penilaian itu bisa dijelaskan kepada peserta didik ataupun ke orang tua. Khususnya kepada peserta didik, kenapa mereka mendapatkan nilai seperti itu? Ya. Apakah mereka dikategorikan tuntas dalam mencapai tujuan pembelajaran atau belum? Yang ketiga adalah bisa bisa memberikan intervensi bantuan kepada peserta didik yang memang ketika kita membuat sebuah kriteria, peserta didik tersebut belum mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya. Ya. Umumnya bagi Bapak Ibu yang mengikuti sesi webinar pada kali ini. Ya. Terima kasih telah hadir, terima kasih telah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita sama-sama saling berbagi, ya, saling sharing lah, ya, antar pendidik dalam menerapkan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional ini, yang mudah-mudahan menjadi sebuah perubahan paradigma baru terhadap pendidikan dalam hal mencapai tujuan dari pendidikan sendiri itu, yaitu belajar sepanjang hayat. Yang mudah-mudahan itu bisa dipahami dengan baik, ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat dalam mendidik, ya, mencerdaskan anak bangsa. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kami ingatkan juga kalau belum absensi silakan absensi, ya Bapak Ibu, sehingga bisa kita menjadi bahan administrasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.